Quran Surat Ali Imran ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirati wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah pun memberikan ganjaran dunia kepada mereka dan sebaik-baik ganjaran akhirat. Allah amat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah pun memberikan ganjaran dunia kepada mereka dan sebaik-baik ganjaran akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa akhiratnya permohonan mereka dikabulkan Allah. Lalu setelah mereka isi syarat-syarat tadi. 1. Tidak mengeluh karena percobaan. 2. Tidak lesu patah semangat. 3. Tidak mundur barang setapak. 4. Sabar menanti hasil walaupun rasanya lama. Senantiasa mengadakan koreksi dan penyelidikan atas dosa terhadap Allah atau pelanggaran-pelanggaran atas disiplin lalu memperbaikinya. 5. Selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dengan memenuhi keenam syarat ini, ganjaran Allah pun datang. Permohonan mereka tidak disia-siakan. Mereka diberi kebahagiaan dunia, yaitu kemerdekaan sesudah perbudakan, cahaya jiwa sesudah kegelapan, berpikiran dan dapat mengatur nasib sendiri di dalam menegakkan agama. Kelak akan dapat pula kebahagiaan akhirat karena di dunia telah menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah amat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini sebagai kunci ayat diterangkan bahwa Allah amat suka, amat kasih kepada orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan atau memperbaiki mana pekerjaan yang belum baik, melebih sempurnakan mana yang belum sempurna, jatuh dan gagal yang pertama, belumlah kegagalan. Kegagalan ialah jika jatuh juga karena sebab yang serupa di tempat yang sama. Kita bertemu dengan 3 ayat berturut-turut menyebut 3 hal yang penting dijadikan pandangan atau pegangan hidup berjuang. 1. Bersyukur, syakirin. 2. Bersabar, sabirin. 3. Selalu memperbaiki dan mempertinggi mutu, muhsinin. Sehingga baik dalam iman atau dalam amal tidak bertambah mundur, tetapi bertambah maju. Dengan ayat ini dapat kita melengkapi maksud ayat 145 di atas tadi, yaitu bahwa di dalam kalangan kamu ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Tujuan sebenarnya ialah akhirat. Kelak kalau cita-cita tercapai karena menginginkan akhirat itu, Allah pun tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berjuang. Allah akan memberikan juga kepadanya pahala dunia dan sebaik-baik pahala akhirat. Artinya yang akan mereka terima di akhirat, pahala yang didapatnya di dunia sekarang ini. Misalnya kita bangsa Indonesia berjuang menegakkan jalan Allah, memberantas kezaliman dan kebatilan penjajah, lalu tercapai kemerdekaan. Kemerdekaan tanah air dan bangsa adalah pahala dunia, dan kalau mati, maka kelak di akhirat akan menerima pula pahala yang berganda-ganda yang tidak dapat digambarkan betapa bahagianya jika dibandingkan dengan kebahagiaan dunia yang terbatas ini. Tampaklah di sini bahwa kekalahan dan kekecewaan di perang Uhud, meskipun membawa hasil yang pahit, tetapi menyebabkan turunnya pimpinan yang demikian lengkap dan penuh kasih dari Allah. Yang terutama sekali ialah menjelaskan kembali tujuan perjuangan untuk menghilangkan keraguan pada zaman depan. Allah membayangkan umat yang dahulu yang berjuang dengan setia di bawah pimpinan nabi-nabi mereka. Mereka berjuang menuju ridho Allah semata-mata. Kalau ada yang salah, mohonlah
ampun. Kalau ada pelanggaran, segeralah tobat. Mana yang kurang, seterusnya diperbaiki. Allah pun tidak melupakan mereka. Apabila ridho Allah yang dituju, sambil lalu dunia akan dapat juga, yaitu kemerdekaan dan kemuliaan. Dan di akhirat akan dapat lebih berlipat ganda dari itu. Dengan begitu, kepahitan pengalaman di Jabal Uhud tidak akan terulang lagi. Yang penting sekali ialah jamaah wajib taat dan patuh kepada satu komando. Kalau Nabi ditaati sebagai seorang Nabi, dia pun wajib ditaati sebagai kepala perang. Kalau komando bukan satu, semua ingin menjadi pemimpin, pasti perang akan kalah. Terutama dalam susunan ketentaraan. Sejak dahulu sampai sekarang, intinya ialah disiplin. Menurut dengan membuta, walaupun disuruh mati, memang tentara untuk mati. Tentara yang baik dengan komando yang baik, memang suatu perintah diberikan oleh panglimanya dengan penuh bijaksana dan perhitungan, tetapi melaksanakan perintah itu wajib dengan meniadakan diri. Tentara tewas tidak mengapa, malahan itulah yang dihadang sejak semula. Akan tetapi keuntungan bukan untuk perseorangan, melainkan untuk jamaah. Kalau secara sekarang ialah untuk negara. Ada lagi beberapa ayat lanjutan tentang pengalaman di Uhud yang pahit ini. Sehari saja sesampai di Madinah, kembali dari perang Uhud itu dalam kepenatan, kepayahan, duka cita karena kematian, Rasulullah mengerahkan segala tentara yang ikut perang Uhud itu segera keluar kota semua, yaitu pergi mengejar kaum musyrikin itu supaya jangan mereka pulang ke Mekah, membawa kesan bahwa kaum muslimin telah patah semangat lantaran kesalahan itu. Mereka kejar sampai ke suatu tempat yang bernama Hamraul Asad. Sampai di sana terjadi ancam-mengancam, main bisik desus dengan spion kedua belah pihak. Tetapi akhirnya Quraisy lah yang mundur, segera pulang ke Mekah, kalah semangat.